hasil daripada pembenaran. Bukan oleh karena perbuatan kita yang baik, bukan oleh karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan kepada kita. Kita sadar bahwa dosa yang kita alami dalam kehidupan ini sungguh memisahkan hubungan kita dengan Tuhan karena dosa dan perbuatan yang tercela. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan yang menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena kasih Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena dosa itulah kita terhukum. Karena dosa itulah kita yang karena perbuatan dosa, karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 20. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa itulah kita mengalami akan kehilangan kemuliaan yang Tuhan telah berikan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan sempurna, diciptakan menurut gambarnya Tuhan sendiri, diciptakan menurut gambar Allah. Karena dosa dan pelanggaran manusia ini akhirnya jauh dari hadapan Tuhan. Karena dosa itulah memisahkan kita dengan Tuhan Allah kita. Karena pelanggaran telah dibuat oleh nenek moyang kita, namanya Adam dan Hawa. Telah jatuh dalam dosa, dan semua kita orang keturunan dari Adam dan Hawa, orang-orang telah berbuat dosa keturunan dan juga dosa kita sendiri, membuat sulitnya kita untuk datang ke hadapan Tuhan karena dosa itulah memisahkan, ada jurang pemisah.
manusia untuk datang kembali kepada Tuhan. Mustahil manusia itu bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Suci. Hanya satu-satunya adalah karena kasih daripada Tuhan yang mengasihi akan manusia itu sangat besar, sehingga dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa, maka dia harus menjadi manusia. Dalam kehadirannya di dalam dunia menjadi manusia, dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib itu oleh karena dosa-dosa manusia. Dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib, korban bagi dosa-dosa manusia ini, karena dia mencintai akan manusia supaya manusia tidak binasa. Maka Tuhan ingin menyelamatkannya. Jadilah Tuhan menjadi manusia, datang kepada. Jadi datang kepada manusia. Dia menjadi manusia. Dalam kehadirannya di dalam dunia, dia ditolak juga oleh manusia yang telah berbuat dosa itu. Namun bagi kita orang yang berkenan menerima berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk memberi pengampunan dosa bagi kita orang yang mau percaya akan Dia. Maka olehnya kita boleh mendapatkan keselamatan oleh karena pengorbanannya. Maka kita dibenarkan oleh Allah, dikembalikan hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Karena kasihnya sangat besar kepada manusia dan orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, dan boleh menerima hidup dalam pembenaran, dibenarkan Tuhan karena imannya, percaya akan Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Itulah sebabnya kita manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan itu, kita tidak mungkin kita bisa datang ke hadapan hadiratnya tanpa belas kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mustahil manusia boleh mendapatkan keselamatan. Karena oleh karena anugerah Tuhan yang besar itulah orang yang berkenan membuka hatinya dan menerima kehadiran Kristus dalam hidupnya, orang itulah yang boleh menerima keselamatan. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia mendapat keselamatan, hanya kecuali iman di dalam Yesus Kristus, maka orang itu boleh mendapatkan keselamatan. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat selamat,
hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus itulah yang mendamaikan kita. Yesus itulah yang mendamaikan saudara dan mengembalikan citra, mengembalikan gambar Allah kembali. Gambar Allah yang sudah hilang itu dikembalikan. Karena kasih Kristus itu mengembalikan gambar atau citra Allah untuk kehidupan manusia. Manusia yang berkenan membuka hatinya, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman kepadanya, maka boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Hanya mau mendengar saja perkataan Tuhan dan percaya, maka orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal, mendapatkan kehidupan kekal. Mendengar perkataan firman, mendengar sabda Tuhan, dan berkenan membuka hati, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Dosa dan segala pelanggaran telah diampuni, dosa dan kesalahannya, dan saat itulah juga mendapatkan anugerah keselamatan karena percaya dengan imannya dalam Kristus Yesus dan mengundang kehadiran Yesus dalam dirinya, maka kehadiran Allah hadir dalam kehidupan seseorang oleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan sehingga kita boleh mendapatkan dibenarkan bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena kesucian kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat dibenarkan karena iman kepadanya, maka disitulah kita boleh mendapatkan keselamatan. Artinya selamat, kita tidak dihukum, tetapi kita boleh mendapatkan janji, yaitu hidup dengan penuh dengan pengharapan yang telah direncanakan Tuhan sejak kita telah di dalam kandungan orang tua kita. Tuhan telah merencanakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka oleh rencana Tuhan dalam kehadirannya di dalam dunia ini, supaya orang-orang yang berkenan dan percaya menerima Yesus